Balik lagi di podcast Semriwing di channel Pas Putri Random. Kali ini dengan narasumber saya yang udah beberapa kali ada di podcast Semriwing ini dan punya cerita horor yang banyak banget, saking horornya itu sampai bingung mau cerita yang mana lagi. Dan ini adalah cerita horor yang baru-baru ini terjadi, Mas Christian. Oh enggak. Itu cerita lama. Gimana kalau Mas Christian jadi Kalau co-host yang aku satu aja mungkin kali dulu ya di sempat podcast Semriwing. waduh. Karena ceritanya ini aku juga belum pernah denger, dia belum pernah cerita di tongkrongan. Jadi kita bakal langsung dengerin aja ceritanya dari Mas Christian. Boleh diceritain ceritanya ini kapan, Mas Christian? Oke. Jadi ini kejadiannya tuh waktu aku masih tinggal di Malang dulu. Jadi waktu aku masih SD. Oke. Jadi dulu aku pernah tinggal di Malang 2 tahun untuk kelas 5 sampai kelas 6. Nah, kejadiannya itu ya waktu aku tinggal di Malang itu. Jadi di sekolahku itu ya seperti layaknya sekolah-sekolah selalu pasti ada cerita yang bilang, oh sekolahku dulu itu bekasnya kuburan, atau sekolahku dulu bekasnya rumah sakit, selalu gitu kan. Nah, sama sekolahku juga bilangnya gitu dulunya, cuman nggak tahu juga sih. Cuman yang pasti di area belakang sekolahku itu ada jalan. Jalannya itu lumayan panjang, ada mungkin sekitar 200-an meter gitu panjang jalannya itu. Jadi benar-benar di belakang sekolahanku. Nah, di situ terkenal katanya ada Miss K berwarna merah. Wah, itu bahaya banget itu kalau yang itu. Itu yang bahaya. Ya, itu yang bahaya sampai bisa katanya sampai kalau misalnya kalau ada orang yang rese atau gimana bisa sampai berefek ke fisik gitu. Dan pernah kejadian memang dari saudaranya, dari temanku juga pernah kena, karena ceritanya sih karena dia dulu itu buang sampah sembarangan atau gimana gitu, akhirnya tuh dia dikejar sampai ke rumahnya. Dan itu pun dia baru bisa ketolong karena ditolong sama bukan keluarga, tetangga-tetangganya gitulah. Nah, di situ tuh memang sering cerita itu diceritain, kalau malam hati-hati kalau lewat belakang karena ada itu. Nah, singkat cerita, waktu itu pas aku mau lulusan SD, aku pergi sama teman-temanku jalan lah malam. Nah, karena aku orangnya penasaran, akhirnya aku ajaklah 2 temanku, sahabatku itu jalan, ayo jalan lewat belakang sekolah. Teman-temanku nggak ada yang mau sebenarnya. Aku paksa, ayolah, masa habis ini kita udah pisah. Aku pindah ke Mojokerto. Sekali-sekali lah, uji nyali, aku bilang. Jadi jalanlah akhirnya kita ke sana. Udah deket jalan, udah mulai jalannya sekolah itu, 2 temanku itu langsung lari. Ya bener, mereka tetap jalan lewat jalan belakang sekolah itu, tapi mereka posisinya lari kenceng, udah ditinggal aku sendirian. Ya udah, aku ngapain sih anaknya gitu aja, takut. Aku jalan bla sambil lihat kondisinya udah malam, memang kan udah jam berapa ya, jam 7, jam 8 mungkin. Dan itu nggak ada orang satupun di jalanan itu, yang di depan teras rumah itu nggak ada. Jadi sepanjang jalan itu sebelah kanan tembok, sebelah kiri rumah-rumah sama pohon-pohon terus gitu banyak. Nah, di tengah-tengah perjalanan, bodohnya aku tuh lihat ada si cewek itu di atas, di tembok duduk. Enggak, di atas tembok. Jadi dia ini tembok nih, aku lewat di sininya, dia duduk di atas sini. Oh ya, temboknya tuh kayak pagar gitu ya berarti ya? Sambil kakinya gini gitu. Aku langsung merinding. Nah, bodohnya aku nggak ngeh kalau itu tuh bukan manusia. Ya. Ya. Nah, karena aku dulu polos, aku ajak ngomong. Permisi Mbak, aku bilang gitu. Tadi ada lihat temenku cowok 2 nggak lari lewat sini.
diem pertamanya. Kata pertama yang keluar tuh bukan omongan dulu, tapi ketawa yang melengking gitu. Gitu. Serem banget, aku bayangin dia ketawa. Responku cuma, ini orang ngapain ditanyain kok malah ketawa, aku bilang gitu. Terus aku tanya lagi, Mbak tadi lihat nggak temenku lewat sini? Oh iya mas, ada tadi 2 lari ke sana, nunjuk dia. Oh, oh iya toh Mbak, iya. Terus ditanya, kenapa mas kok temennya lari semua? Mbak tahu tuh, katanya di sini tuh kata teman-temanku di sini tuh ada hantunya Mbak, aku bilang. Oh iya ta, ketawa lagi dia. Oh iya, iya. Masa katanya di sini tuh ada apa? Miss K, terus pakai baju merah. Kan ya nggak mungkin, lah bilang gitu. Aku nggak nyadar, yang aku ajak ngomong kan dia pakai baju merah gitu, pakai dress merah. Terus dia ketawa lagi, gitu loh. Oh iya, lah masnya nggak takut lewat sini? Ya nggak mbak, ngapain takut? Ngapain takut? Toh paling juga bohongan, aku bilang gitu. Oh iya iya iya, terus ketawa lagi dia. Aku mikir mulai nggak bener nih, ini orang kok ketawa terus. Baru aku bilang, ya udah mbak, hati-hati, katanya sini kan banyak hantunya. Oh iya mas, masnya juga hati-hati ya. Terus aku bilang, oh ya udah mbak, kalau gitu saya pamit dulu. Ya mas, hati-hati. Baru jalan berapa langkah, aku baru ngeh. Bentar, katanya kalau ada yang perempuan baju merah hati-hati. Aku baru nyadarin, ya ngapain ya cewek baju merah duduk di atas. Aku noleh ke belakang. Udah nggak ada dong. Ya kedengeran cuma suara ketawanya doang. Habis itu. Ya ampun, bocoran udah. Aku merinding loh, nih. Sumpah. Ya Allah. Itu posisi jam berapa, Mas? Sekitar jam 7, jam 8-an mungkin. Sekitar gituan lah. Tapi memang di Tapi area sekolah itu memang di sepi. ya, sepi. Kalau udah di atas jam 6 itu udah sepi banget. Jarang ada orang keluar. Makanya itu teman-temanku udah nggak berani, langsung kabur aja. Dan mereka udah nunggu di ujung gang. Tapi itu pun aku juga nggak berani bilang mereka, dia bilang, ayo udah pulang, aku bilang gitu aja. Kalau aku cerita pasti ketakutan semua. Ya, untungnya sih iya ya, karena sejauh ini katanya tuh kalau ada yang rese atau dia minum atau dia buang-buang sampah atau apa, itu baru bakal dikerjain habis-habisan. Oh. Jadi kayaknya semua semua yang bukan human itu juga pilih-pilih kali ya. Maksudnya kalau kita emang maksudnya nggak sopan gitu pasti ya nggak akan ganggu kan. Jaga sopan santun lah. Mereka juga ya menghormati kayak gitu ya. Iya sih. Berarti sadarnya itu cukup delay ya, cukup lama. Cukup lama. Terus ketika sadar itu dianya yang sadar, ya kan? Oh ternyata orang ini sudah sadar. Akhirnya Mas Christian yang diketawain. Kok lama sih sadarnya kayak gitu mungkin ya? Mungkin. Iya, tapi waktu aku noleh dia udah nggak ada di atas. Iya itu makanya mungkin dia tapi dengan suara ketawanya. Iya, tapi kedengeran suara ketawanya gitu yang nyaring itu. Ketawanya itu kedengeran ketawanya dia itu pas waktu dia udah nggak ada itu kerasanya itu pelan atau kenceng banget ketawanya. Maksudnya ya apa volumenya. Jadi nyaring banget gitu. Kenceng banget. Oh, berarti posisinya udah jauh dia. Soalnya setahu aku itu kalau misalkan si itu tadi, kalau emang ketawannya dia itu deket banget kayak di samping telinga, itu berarti posisinya dia itu sebenarnya udah jauh. Tapi kalau ketawanya itu yang kita dengar itu kayak jauh banget, itu sebenarnya dia itu ada di sekitaran kita. Itu aku pernah baca tuh di kalau ketawanya yang enggak seberapa kenceng itu ya waktu yang ngobrol sama aku itu.
Jadi suaranya apa kayak padahal aku di bawah dia di atas tapi kayak suaranya agak jauh gitu. Tapi masih kedengeran suaranya. Oh, berarti itu yang dekat. Oh iya, waktu ngobrol dia lagi deket. Oh, kerasanya memang kerasa jauh. Soalnya emang dia lagi deket banget kan itu. Hadep-hadepan kan ibaratnya. Depan-depan. Iya. Ya ampun, untuk anak SMP ya berarti. SD, SD. masih SD. SD SD. SD kelas 6. udah bisa, Masih makan itu. udah ngelihat yang hal paling serem loh. Itu salah satu hal yang paling serem sih. Oh, kalau kalau yang warna merah itu dia tuh sukanya itu ngisep darah. Jadi kayak vampir gitu ya. Iya. Udah ada korban kecelakaan atau yang mens-mens juga gitu kali ya? Enggak juga. Oh, tumbal dan lain-lain gitu. Oh, yang meninggalnya enggak sempurna ya, ibaratnya gitu. Oh, gitu. Tapi sumpah itu serem banget itu. Iya, itu kuat banget. Dan untungnya baik loh ya. Tapi kalau dua temennya Mas Christian lari ya wajar sih. Karena emang serem Iya. banget ya kan. Setelah kejadian itu ada kerasa gimana? Badan berat atau mimpi buruk apa gimana? Enggak sih, enggak ngerasa apa-apa sih. Anehnya enggak ngerasa apa-apa. Terus Biasa yang dua aja. temen itu nanyain nggak? Kamu nggak ngeliat sesuatu tak gitu? Ya, mereka tanya, cuman aku nggak jawab. Udah, ayo kita balik aja. Tapi anak-anak udah, temen-temenku udah curiga. Wah, Chris ini pasti nonton iki. Anak bilang, pasti lihat ini Chris ini. Tapi nggak mau cerita pasti. Udah, terus pulang. Aku udah langsung gitu aja, udah. Pengen jauh-jauh dari sana aja, udah. Tapi teman-temanku harusnya sih sadar kalau aku habis ketemu. Loh, berarti teman-temannya itu kenapa dia lari? Dia sudah melihat atau kayak Enggak, jadi mereka tuh memang takut. Cuman mereka kan kayaknya ya tahu kalau aku bisa lihat. Jadi makanya mereka malah nggak berani bareng sama aku. anak SD lagian sekali lagi ya, rasa penasaran itu bisa membunuh kita sendiri gitu loh. Udah tahu itu rumornya kan cukup kuat tuh di situ kan di sekolah. Kenapa masih disamperin gitu loh maksudnya tuh. Ya, Emang pengen pikirku kan paranormal sudah mau experience apa mau gimana? lulus. Aku udah mau balik ke Mojokerto. Ya paling enggak aku mau membuktikan lah ceritanya bener apa enggak. Ternyata Itu bener ternyata. jadi Bener bukan gosip ternyata. semata. Iya, bukan gosip, bener ternyata emang beneran ada. Sekolahnya masih ada nggak sih sampai sekarang? Masih ada sekolahnya. Masih ada. Oh, Masih di ada. kota nggak itu? Malang kota nggak? Itu kota enggak ya? Di perumahan sih itu. Wah, kapan-kapan kita bisa kali ya ke sana. Ya ini Ya, manusia nih ya. Ngapain cari-cari ya kan? Aku juga ngapain gitu. barusan bilang Iya, ngapain dicoba. iya ngapain. Cuma penasaran aja gitu. Maksudnya orang awam. Eh, eh, fisiknya gimana? Sempurna nggak? Sempurna. Cakep kok. Tapi ya gitu, warnanya pucat gitu. Oh, pakai lipstick. Waduh, lupa ya aku. Itu zaman SD sih dulu udah lupa, guys. Itu Paling berarti ya yang posturnya aku ingat tinggi. pokoknya kulitnya pucat. Kenapa? Posturnya tinggi, kakinya panjang gitu kan. Nggak kelihatan karena ketutup sama Bajunya ya. dressnya. Dress, oke, dress. Ya dress kan karena Ya, ya benar. langsungan kan merah. Ya benar. Oh, berarti aku tadi tuh mau ngomong andai kata sambil kita kayak misalkan pas lagi liburan gitu kan ke Malang terus kita coba lewat ke situ gitu kan maksudnya apakah bisa dilihat sama orang awam kayak aku yang emang aku nggak punya basic nggak punya apa gift gitu apa memang cuman kayak orang-orang kayak Mas Christian gitu kayak Mas pengen bisa melihat gitu. Nah, aku tuh Ya, boleh mikirnya lah. apakah sempurna apa enggak gitu loh dia tuh wujudnya Ya kapan-kapan dicoba.
Oh, kalau Mas Kris memang nggak niat ganggu, tapi kan pembuktian kan berarti termasuk niat ganggu nggak sih? Oh, ada masih kecilnya itu ya, masih polos ya, jadi dia nggak rese. Oh, gitu. Agak. Ini pernah diceritain sama orang tua nggak? Nah, kalau orang tua tahu ini ceritanya. Aku cerita Oh, soalnya. atau teman-teman di SD itu kayak Oh waktu enggak, kalau teman-teman lainnya enggak aku ceritain. Karena mereka kan dasarnya mereka tinggal nggak jauh dari sekolahan. Jadi kalau aku cerita juga mereka takut dong. Aku kan posisi dari sekolahan itu rumahku lumayan jauh. berarti itu bukan sebuah rumor semata, teman-teman ternyata memang ada dan kayaknya mungkin di tiap sekolah itu pasti ada penunggunya sih ya. Sekolah itu pasti ada penunggunya. Tapi ya untuk anak SD kelihatan itu secara real, wih, powernya benar-benar nggak ngotak sih itu aslinya. Sebenarnya loh kan, soalnya dia warna merah. Matanya merah juga nggak sih? Waduh, lupa Gis aku kalau kalau detail mata atau mulutnya gitu. Cuma cantik ya, Nanti ya rambutnya panjang. panjang panjang segini lah. Oh, Segini. iya sih. Ih, tetap tidak habis pikir sih aku. Ini walaupun siang aku tadi udah merinding 2 kali. Gak usah menyalakan radar. Serem. Oke, ada cerita lagi Mas Christian? Ada yang menurutku lebih serem daripada yang barusan.